Boleh jadi dalam hidup ini kita bercita-cita, kita punya keinginan, ternyata yang kita cita-citakan dan yang kita inginkan tak terwujud. Padahal usaha sudah dimaksimalkan, doa sudah kita langitkan, tapi ternyata tak juga kunjung terwujud. Yakin dan percaya Allah Maha Tahu, sementara kita hanya tahu apa yang nampak dan apa yang kita perkirakan. Yang kedua, kenapa kita mesti berbaik sangka kepada Allah? Karena Allah menyayangi hambanya melebihi sayangnya seorang ibu kepada anak kandungnya. Bismillahirrahmanirrahim. Seringkali di dalam kehidupan, sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang kita impikan, sesuatu yang kita cita-citakan ternyata tidak terwujud. Justru yang terjadi sebaliknya, sesuatu yang kita takutkan, sesuatu yang kita benci, itu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Di saat itu terjadi, tidak jarang datang bisikan-bisikan setan ke dalam hati kita. Apa bisikan setan ketika itu terjadi? Mengajak kita untuk berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal baginda Nabi sudah mengingatkan kita, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi zanna. Jangan kalian meninggalkan dunia ini melainkan dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Kenapa kita Allah diperintahkan Nabi untuk berbaik sangka kepada Allah? Yang pertama, Allah Maha Tahu sementara kita tidaklah mengetahui. Berapa banyak sesuatu yang kita anggap baik, sesuatu yang kita impikan, ternyata itu tak terjadi. Di balik semua itu ada hikmah yang tak terduga oleh kita. Ada seorang petani jagung. Dia tinggal di kampung, kerjanya sebagai petani. Pada suatu hari dia panen jagung-jagungnya. Dia berharap setelah dipanen, jagung-jagungnya ini laku dijual di pasaran. Maka ia bersihkan jagungnya. Lalu di malam hari tiba, dia bermunajat kepada Allah. Dalam munajatnya dia berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga besok pagi jagung-jagung yang sudah aku panen laku terjual di pasar. Selepas sholat subuh, karena jarak antara kampungnya dengan pasar itu cukup jauh, sementara mobil yang mengangkut barang-barang jualan dari kampung itu ke pasar hanya satu mobil yang lewat dalam sehari. Maka bapak tua ini pun selepas sholat subuh dia bergegas. Di saat hari masih agak gelap, lalu dia pun keluar dari rumahnya memikul jagungnya, berharap jagung-jagung itu bisa terjual. Di tengah perjalanan, ternyata qadarullah, kakinya tersandung batu. Seluruh jagung-jagungnya terjatuh, dan terjatuh pula kepada tempat yang tidak bagus, jatuh ke dalam lumpur, sehingga jagung-jagungnya tak lagi bisa dijual. Lalu dalam keadaan sedih, dia ambil jagung-jagungnya yang sudah masuk ke dalam lumpur itu. Dia pun pulang dalam keadaan kecewa. Lalu dia pergi ke belakang rumah membersihkan jagungnya. Ditanya oleh istrinya, Pak, tak jadi bapak pergi jualan ke pasar? Kata bapak ini dalam keadaan sedih, tadi bapak terjatuh, jagung-jagung yang akan kita jual masuk ke dalam lumpur, makanya bapak pulang, jagung kita tak bisa kita jual. Dalam keadaan sedang membersihkan jagungnya tadi bersama istrinya, tidak lama berselang pulang anaknya, memanggil-manggil ibunya, ibu, ibu. Kata anaknya dalam keadaan ketakutan, memanggil ibunya. Mendengar suara anaknya berteriak memanggil ibu di depan rumah,
ibu pun pergi menyusul anaknya. Lalu sang ibu bertanya, "Ada apa wahai anakku?" Dia peluk ibunya. "Ibu, mobil yang biasa ditumpangi ayah terjatuh masuk ke dalam jurang di ujung kampung kita ini. Kata orang-orang tidak ada satupun penumpang yang selamat. Ayah, ibu, ayah." Lalu sang ibu memeluk anaknya. Kata sang ibu, "Ayahmu tak jadi berangkat, nak. Jagung-jagung ayahmu tadi ketika dibawa terjatuh, sehingga ayahmu sekarang ada di belakang rumah sedang membersihkan jagungnya." Tadinya sang ayah ini kecewa, istrinya pun kecewa. Bahkan mungkin kalau anaknya pun tahu bahwa jagung ayahnya terjatuh tak jadi dijual, dia pun akan bersedih. Tapi ternyata apa? Jagung-jagungnya tak dijual, jagung-jagungnya tidak laku. Ternyata Allah menyediakan kado terbesar di balik musibah itu. Apa kado Allah yang Allah berikan di balik musibah itu? Allah selamatkan dia dari musibah kecelakaan. Boleh jadi dalam hidup ini kita bercita-cita, kita punya keinginan, ternyata yang kita cita-citakan dan yang kita inginkan tak terwujud. Padahal usaha sudah dimaksimalkan, doa sudah kita langitkan, tapi ternyata tak juga kunjung terwujud. Yakin dan percaya Allah Maha Tahu, sementara kita hanya tahu apa yang nampak dan apa yang kita perkirakan. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita mesti berbaik sangka kepada Allah? Karena Allah menyayangi hambanya melebihi sayangnya seorang ibu kepada anak kandungnya. Pada suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang ibu yang baru berjumpa dengan anaknya setelah beberapa hari hilang. Lalu dia peluk anaknya tadi, dia cium dalam keadaan menangis. Anak yang sudah berhari-hari hilang akhirnya ketemu. Lalu Rasul bertanya kepada para sahabat yang menyaksikan, "Wahai para sahabatku, mungkinkah ibu ini akan mencampakkan anaknya ke dalam kobaran api?" Lalu para sahabat menjawab, "Tak mungkin ya Rasulullah. Ibunya begitu sayang dengan anaknya. Lihatlah bagaimana dia begitu bahagia setelah menemukan anaknya." Lalu Rasul bersabda, "Sesungguhnya sayangnya Allah kepada hambanya melebihi sayang ibu itu kepada anaknya. Allah tak akan mungkin mengecewakan hambanya, melainkan ada hikmah di balik semua itu." Dari kisah tadi kita bisa mengambil pelajaran. Apapun yang terjadi kepada hambanya, selama hambanya itu bisa mengambil hikmah di balik itu, Allah pasti sudah menyiapkan kado terbesar yang akan ia terima setelahnya. Makanya dalam sebuah hadis disebutkan, "Ajaban li amril mu'min." Menakjubkan perkara orang yang beriman itu. "In asobathu sarra sakaro." Kalau dia ditimpa sesuatu yang menyenangkan, yang membahagiakan hatinya, syakaro, lalu dia bersyukur, pakana khairun lah, maka itu baik baginya. Wa in asobathu darra, lalu kalau dia ditimpa sesuatu yang tidak menyenangi hatinya, sobaro, dia bersabar, pakana khairun lah, itu pun baik untuknya. Dan tidak ada kejadian itu terjadi melainkan hanya bagi seorang mukmin. Maka Bapak Ibu hadirin jemaah salat fardu zuhur, segala yang terjadi pada diri kita, bahkan sehelai daun yang terjatuh dari pokok kayu, itu semua adalah izin dari Allah. Dan ketika kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran di balik itu, Allah pasti tak akan mengecewakan kita. Jauhi berburuk sangka kepada Allah, tenang hati kita dengan kita berbaik sangka kepadanya. Mudah-mudahan kita bisa termasuk orang-orang yang pandai berbaik sangka atas segala ketetapan takdir
yang sudah Allah berikan kepada kita. Kalau kita pandai berbaik sangka kepada Allah, tenang hidup ini. Karena hidup tidak akan pernah luput dari berbagai macam ujian. Tak ada orang yang baik-baik saja dalam hidup ini, Pak. Sekaya-kaya orang, sehebat-hebat orang, tetap akan ada sisi yang tak baik, yang tak dia senangi terjadi dalam hidupnya. Kita melihat bagaimana Nabiullah Sulaiman alaihissalam berkumpul kehebatan dunia dalam dirinya, tapi ternyata tetap ada ujian untuknya. Dikaruniakan Allah anak-anaknya cacat, padahal dia seorang raja, istrinya seorang ratu, kekuasaannya luas, kecerdasannya luar biasa, tetap ada juga sisi yang tidak menyenangkan yang akan Allah titipkan kepada dirinya. Sebab dunia ini adalah tempat kita diuji, dan akhiratlah tempat kita mengambil dan memetik di balik ujian yang sudah kita tuai semasa hidup di dunia ini. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan ada berkahnya untuk kita bersama, menjadi amal jariah bagi kita yang menyampaikan, dan menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat bagi siapapun yang mendengar dan mengamalkannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.